Oi nakama, ada kabar super gembira buat kita semua. One Piece live action bakal lanjut ke season 2. Langsung udah Sensei sendiri loh yang umumin. Wah gila. Buat para fans lama ataupun fans baru, pasti udah gak sabar nih buat nonton season 2-nya bakal kayak gimana. Jujur gue seneng banget sih ngeliat antusias dan dampak yang begitu besar dari One Piece live action Netflix ini. Gak cuma bikin para nakama terpuaskan, tapi juga ngajak orang yang belum kenal One Piece jadi ikutan gabung dan penasaran sama One Piece itu sebagus apa sih. Oke, One Piece season 1 sendiri terbilang live action adaptasi dari manga atau anime yang sukses besar meraup perhatian penjuru dunia. Bahkan One Piece live action ini mecahin rekor baru loh di Netflix. Di minggu pertamanya aja menjadi tontonan nomor 1 di 84 negara yang berbeda. Wow, mecahin rekor sebelumnya yang dipegang sama Stranger Things season 4 dan series Wednesday. Ngelihat hype yang begitu tinggi dari audiens penonton One Piece, udah jelas dong kok CEO Netflix Greg Peter nggak mau ngelepasin cuan yang bakal ngalir ke dompet perusahaannya. Setelah semua spill tipis-tipis dari tim produksi One Piece yang sangat optimis, entah dari CEO Tomoro Studio, Martin Adelstein, yang bilang skrip season 2 udah siap nih, tinggal nunggu lampu hijau dari Netflix aja. Terus ditambah dari Presiden Tomoro Studio, Becky Clement, yang bilang kalau season terbaru bakal tayang sekitar 12-18 bulan ke depan. Nunggu protes WGA kelar dulu, baru bisa mulai produksi syuting season 2. Bener aja dong, setelah 14 hari penayangan, Netflix ngasih lampu hijau buat season 2-nya, yang mana ini pengumuman tercepat dari Netflix. 配信から2週間、とてもいい知らせが届きました。なんと、Netflix が続編の制作を決定しました。 Gak cuma season 2 doang nakama, kabar-kabarnya One Piece live action ini bakal ada sampai 12 season. Gila, manga sama animenya nanti udah tamat, kita bakal masih tetap dijejelin sama live actionnya. Kenyang dah tuh ya, 12 tahun makan One Piece sampai sepuh. Waduh, canda guys, canda. Ya harapan produsernya sih emang gitu ya, bakal ada 12 season. Karena emang source materialnya banyak banget, seperti yang dikatain Martin Adelstein saat di interview Deadline ini. Cuma yang pasti-pasti aja yang udah kelihatan bakal terrealisasikan itu antara 3-6 season. Yang mana dari 1080 plus chapter di manga, 6 season itu bakal nge-cover setengah dari total keseluruhan chapter yang udah ada. Dan terus berlanjut. Kalau gua lihat dari pernyataan ini sih, dihitung dari 1080 bagi 2, yaitu hasilnya sekitar 540 chapter, itu udah sampai di Arch Impel Down. Tapi menurut gua nih ya, lebih enaknya pas season 6 terakhir itu dikasih episode di mana Luffy sama kru topi jerami dikalahin Kuma di Sabaody. Itu penutupan yang bakal epic sih menurut gua. Kayak ngasih tahu kalau One Piece live action itu selesai dengan hancurnya Straw Hat Pirate. Itu kalau sampai season 6 doang ya. Kalau ternyata masih lanjut, ya lanjut lah. Ngapain berhenti sampai situ coba ya? Gue masih tetap bakal nonton kok. Dan tenang aja buat para nakama, seperti di season 1-nya, season berikutnya tetap mengacu ke source materialnya. Walaupun jelas bakal tetap ada sedikit perubahan di penulisan skrip ceritanya, disesuaikan sama kapasitas live action tentunya. Tapi mereka bakal selalu ngobrol kok, konsultasi dan diskusi sama Oda Sensei buat nge-breakdown tiap cerita, karakter, world building di season berikutnya. Kurang lebih kayak gitu sih yang gua tangkep dari jawaban interview ini. Nah sekarang gua bakal bahas tipis-tipis nih ya soal season 2 One Piece. Bahas lebih dalamnya tahun depan aja kali ya, pasti udah mau tayang. Oke, pertama kita bakal bahas karakternya nih. Banyak banget karakter baru yang bakal muncul di season 2. Gak usah gue sebutin satu-satu, kalian juga pasti udah tahu siapa aja yang bakal muncul. Gue mungkin bakal bahas soal cast-nya aja nih, siapa yang meranin sama gimana eksekusi kekuatan dari para karakternya. Dilihat dari gimana mereka mengeksekusi kekuatan Buggy, gue percaya sih mereka bisa untuk mengeksekusi kekuatan Robin, kekuatan lilinnya Mr. Tree, kekuatan asapnya Smoker, termasuk kekuatan pasirnya Crocodile. Orang Sandman yang di Spider-Man 2 aja zaman dulu udah bagus kok. Masa sekarang di era 2020-an nggak bisa bikin kekuatan Suna-Suna nominya Crocodile? Kan bakal aneh ya.
Nah, gua harapnya bakal jadi epic sih, ngenalin kekuatan baru, termasuk kekuatan Logia di sini ke penonton baru atau fans baru. Untuk jajaran castingnya masih belum tahu siapa aja yang beranin ya. Palingan si Dragon itu yang udah dapat spill yang beranin si ini nih ya. Sejauh ini gua nggak ada komentar. Cuma yang paling gua harap banget nih, Jamie Lee Curtis itu meranin jadi Dokter Kureha. Cocok banget dah dia ya jadi Dokter Kureha. Toh dia juga fans One Piece juga dan suka sama Chopper. Apalagi yang harus dipertimbangkan, Palingan budget kali ya, bayarannya kan mahal bos, aktris papan atas gitu kan, kelas A. Terus Vivi juga iya nih, gue berharap mereka nemu cast yang cocok banget. Karena ini karakter penting ya, jadi jangan sampai mengecewakan fans ya. Please Oda Sensei mohon supervisinya, oke? Terus habis itu Robin juga nih ya, Oda Sensei tolong siapapun nanti pilihan Anda Oda, gue bakal percaya pilihan Anda pasti bakal bagus dan tepat 100%. Cuma kalau personal untuk saat ini gue mau yang meranin Robin itu si Anya Charlotta ya, vibesnya kayak dapet gitu. Lihat aja nih, cocok nggak menurut kalian? Toh apalagi dia juga udah sering nih kolaborasi sama Netflix. Jadi Yennefer di series The Witcher contohnya. Jadi boleh lah ya jadi bahan pertimbangan. Untuk karakter-karakter lain yang mungkin porsinya nggak begitu banyak ke depannya, gue bebasin ke tim castingnya sih. Yang penting esensi karakter aslinya jangan sampai hilang. Itu doang pesan dari para nakama sih ya. Contohnya Buggy sama Mihawk di season 1 kemarin itu bro, gua itu udah gila banget, udah cocok banget lah. Jadi gua harap season 2 nemu juga cast yang cocok-cocok buat karakternya. Nah lanjut yang jelas ya, yang bakal susah untuk direalisasikan itu karakter Chopper ya. Ini fans juga masih bingung nih, bakal kayak gimana penampakan Chopper di season 2. Apakah bakal dibikin kayak Rocket yang ada di Guardian of the Galaxy? Itu menjanjikan sih, cuma kelemahannya jelas bakal nguras budget yang super gede. Karena nanti screen time Chopper bakal banyak. Kalau pakai prostetik kayak Fishman takutnya nggak jadi lucu, tapi jadi freak, aneh gitu. Kalau dibikin jadi kayak di Pokemon ini boleh juga, lucunya pasti tetap bakal dapat. Tapi terlalu lucu nggak sih untuk scale One Piece live action ini? Nah opsi terakhir dibikin jadi tetap manusia, bukan kayak The Rock ya. Itu mah kocak anjir, ada aja yang bikin meme kayak gini ya. Anjir. Oke, tapi mungkin ini nih ya, dimiripin sama karakter gas yang ada di series Sweet Tooth. Diperanin sama Christian Convery, yang mana dia juga meranin si Sanji kecil yang di season 1. Tantangan terbesar di season 2 One Piece nih, Chopper dibikin kayak gimana, ya kan? Oke, tadi kita udah bahas karakter. Sekarang yang kedua kita bahas kira-kira bakal ceritain arcs apa aja nih di season 2. Kalau dari gua, episode 1 udah pasti di lockdown ya, sampai nanti naik menuju Reverse Mountain. Episode 2 bakal ketemu Labun, Cropus, ketemu Vivi juga, udah jelas ya. Sama pergi ke Whiskey Peak. Atau bisa jadi ke Whiskey Peak-nya itu dilewatin, di skip, tapi langsung menuju pulau tempat Dory sama Brogy bertarung ya. Disitu kan ketemu Mr. Tree, dan kayaknya Mr. Tree doang sih. Miss Golden Bee sama yang lainnya jadi cameo doang. Nah disitu jadi tempat ngenalin Baroque Walk. Nah lanjut episode 3-nya ngelawan Mr. Tree tuh sampai selesai. Keluar dari pulau, Namijat sakit, dan dibawa ke Drum Island. Episode 4-nya udah sampai Drum Island. Bakal ketemu Chopper, Dokter Kureha, Dokter Hiruluk. Bakal dapat juga backstory-nya Chopper sampai akhirnya Wapol datang. Nah lanjut episode 5 itu konklusi dari Drum Island. Wapol bakal kalah, Chopper jadi join nakama. Terus berangkat deh menuju ke Alabasta. Nggak lupa di sela-sela episode 1 sampai episode 5 itu dilihatin perjalanan Smoker sama Tashigi. Spill dikit soal Blackbird yang lagi dikejar Ace, Mr. Two, ketemu Robin, sama Shin Baroque Walk menjalani misinya. Nah baru nanti lanjut episode 6-7-8 itu nyeritain Arch Alabasta. Cuma nggak sampai akhir nih, tapi diambil setengah doang. Ditutup di episode akhir sama Shin Luffy kalah sama Crocodile yang ini nih. Jadi recapnya kurang lebih kayak gini nih ya penampakannya yang gua pikirin untuk season 2-nya. Atau enggak bisa juga dibikin kayak gini nih urutannya ya. 1 Lockdown, 2 Reverse Mountain sama Labun, 3-4 di Dory Brogy, itu kan 5-6 Drum Island, 7-8 Alabasta. Atau mungkin kayak tadi 6-7-8 Alabasta tapi sampai selesai. Ya kurang tahu sih ya, kita tunggu aja. Nah kalau menurut kalian episodenya bakal kayak gimana tuh? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke nakama, gimana perasaan kalian denger kabar season 2 bakal ada? Karena di season 2 inilah luasnya dunia One Piece baru bener-bener dijelajahi dan dibuka perlahan misterinya. Apalagi di sini ada arcs yang cukup besar dan penting yaitu Alabasta. Udah pasti melihat kesuksesan di season 1, nakama berharap lebih di season 2-nya. Semoga aja mereka berhasil memenuhi ekspektasi kita nanti ya. Oke, segitu dulu guys dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video and bye.